kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ini adalah cara mengikuti program membaca Alkitab GKT 1 tahun. Pertama, buka aplikasi Play Store pada handphone. Di halaman utama, tekan opsi pencarian di bagian atas halaman. Ketik Alkitab pada opsi pencarian tersebut dan tekan simbol telusuri. Halaman akan terbuka seperti ini. Pastikan aplikasi yang diunduh berwarna hijau, lalu tekan pada aplikasi tersebut. Tekan unduh pada halaman tersebut dan tunggu hingga aplikasi selesai mengunduh. Setelah selesai, akan ada opsi buka dan ditekan. Aplikasi Alkitab akan langsung terbuka. Saat aplikasi terbuka, cari simbol ini di bagian atas kiri halaman. Banyak opsi akan terbuka, tetapi cari opsi rencana baca, lalu tekan. Akan muncul halaman seperti ini. Cari simbol tambah di bagian kanan atas halaman, lalu ditekan. Halaman akan terlihat seperti ini, dan pilih opsi By ID. Dalam halaman ini, ketik ID yang ditampilkan. Setelah ID dimasukkan, tekan download dan Anda akan dibawa ke halaman ini. Tekan tanggal di bagian atas halaman, lalu pilih atur tanggal mulai dan atur tanggal ke 1 Januari 2021. Klik OK dan selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Khotum dari Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur buat anugerahnya jika hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Sebagai syukur buat kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan namanya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Kita bernyanyi dengan pujian Hati Kita Girang.
kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hamba rumahmu daripada di kemah orang fasik. Hati kita girang mendengar seruannya. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hamba rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hamba rumahmu daripada di kemah orang fasik. Sedang jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas berkat kasih pemeliharaanmu bagi hidup kami. Hari ini kami datang di hadapanmu dalam ibadah hari ini, merayakan hari yang kudus yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau yang telah hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini juga akan memberkati kami yang mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kiranya ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati-Mu, yang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Amin. Orang diri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di kayu salib Tuhan Yesus membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Jika masih ada beban dosa dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan Yesus dan akuilah dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Kembali kita angkat pujian, Yesus bayar semua. Dengan sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau dapat sentosa.
Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang telah berjanji kepada kita. Kita yang sungguh-sungguh bertobat, Dia akan mengampuni kita, sehingga walaupun dosa kita merah seperti kirmizi dan kain kesumba, Dia akan jadikan putih seperti salju. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, ya Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu perbuatan kami. Tapi ketika kami datang pada saat ini, kami menyadari Tuhan, pada Engkau Allah yang Maha Tahu, bahwa hanya Engkau yang sanggup memberikan pengampunan pada kami. Bahwa Engkau Allah yang sanggup membersihkan kami dari segala dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, sebagaimana janji-Mu. Dan kami ingin hidup terus dalam perjuangan kami, hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Sebagai respon kita mau mencintai Dia selamanya. Kita angkat pujian, Kupandang salib-Mu. Juru selamatku di Golgota, dengan
sama-sama akan membacakan Alkitab kita. Kita akan membaca secara bertanggapan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan bertanggapan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat kelima kita sama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Midkam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5 kita sama-sama. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Jika Tuhan ada berserta dengan kita, nyamanlah jiwa kita dari rasa takut. Mari kita angkat pujian, bila Tuhan besertaku. Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Bila Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Bila Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Bila Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Bila Tuhan besertaku, bila Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Bila Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Bila Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Bila Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. mari saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat Mas minggu ini dari Mazmur 56 ayat 4. Kita akan baca 2 kali berturut-turut. Mazmur 56 ayat 4, beginilah bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Demikianlah ayat Mas pada minggu ini. Dan saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya, Guru Injil Mapping. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bersama kita sambut firman Tuhan dengan pujian Yesus Memegangku.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga Tuhan untuk dapat melakukannya, sehingga kami boleh menjadi orang-orang hidup di dalam kepemimpinan-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak dikalahkan oleh ketakutan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yudea, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaringlah pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu berkata, saya mengantarkan seorang teman ke dukun, ya, karena saya nggak enak. Itu teman dekat, teman baik saya takut kalau saya tidak mengantarkan dia, nanti dia tidak mau berteman lagi dengan saya. Ya, karena takut nanti tidak berteman lagi, maka dia melakukan hal itu. Kemudian ada juga banyak kali terjadi, ada orang-orang ya yang dipaksa oleh keluarganya untuk sembahyangan nenek moyang. Kemudian mereka akhirnya berkata, akhirnya saya sembahyang, saya takut nanti tidak dianggap keluarga. Saya takut nanti saya dianggap
orang yang durhaka, saya takut nanti saya dibuang oleh keluarga saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak ketakutan-ketakutan yang mungkin saja kita alami. Ketakutan adalah hal yang wajar. Kita takut mungkin dikucilkan, kita takut mungkin dimusuhi, kita takut dibuang oleh orang-orang yang kita kasihi. Wajar. Mungkin kita juga takut bahaya. Itu sesuatu yang wajar. Tapi masalahnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita meresponi rasa takut yang seringkali dan mungkin saja akan terjadi dalam diri kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita dikalahkan oleh ketakutan sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasa takut boleh, tetapi kita harus menguasai ketakutan itu dan kita bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita percaya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasa takut boleh, tapi jangan sampai rasa takut membuat kita berespon dan melakukan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jangan sampai dikalahkan oleh ketakutan, tapi kita harus mengalahkan ketakutan. Itulah orang-orang yang berani. Bukan artinya rasa takut di hati ini hilang, bukan. Tapi kita bisa mengalahkan, ya. Kita menguasai ketakutan itu dan kita melakukan apa yang benar. Demikian yang terjadi dengan Elia, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini Elia benar-benar takut. Bukan ketakutan yang biasa, tetapi ketakutan yang luar biasa. Dan Elia benar-benar takut. Ini terjadi beberapa hari sebelumnya. Sebetulnya Elia mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia berhadapan dengan Raja Ahab, dengan istrinya Isabel yang begitu membenci dirinya, membenci nabi-nabi Allah karena mereka adalah penyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Sehingga berapa hari sebelumnya Isabel memerintahkan bunuh semua nabi-nabi Tuhan. Dan yang paling dicari, orang yang paling dicari untuk dibunuh adalah Elia. Dan dalam keadaan perburuan, di dalam keadaan dikejar oleh Isabel untuk dibunuh, kemudian Elia justru menantang nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera pada saat itu. Wah, luar biasa. Kekuatan dan keberanian Elia pada saat itu begitu luar biasa. Di Gunung Karmel dia menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. 800-an berarti nabi penyembah berhala. Dan pada saat itu memang Israel 3,5 tahun tidak ada hujan. Maka Elia menantang, ayo sekarang di hadapan seluruh umat Israel, siapakah yang bisa, Allahnya yang bisa menurunkan hujan, dialah Allah yang sejati, dia adalah Allah yang benar-benar Allah. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Elia hanya sendiri dan dia tengah dikejar-kejar Isabel untuk dibunuh. Dia justru menantang 850 nabi Baal dan Asyera sendirian. Dia berseru kepada Allah, berseru kepada Yahweh. Dan 850 nabi-nabi palsu itu dia berseru kepada dewanya untuk meminta hujan. Dan Allah Yahweh menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Dan Allah melihat sungguh Yahweh adalah Allah. Inilah puncak kemenangan dari Elia. Dan kemudian 850 nabi Baal itu dibunuh karena mereka menyesatkan orang Israel sekian lama. Membuat orang Israel, kerajaan Israel jatuh di dalam berbagai dosa yang mengerikan. Dan kemudian berita itu sampai berita kemenangan Elia ini sampailah ke Isabel. Tentu saja Isabel marah.
Karena yang menyokong 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera ini Isabel. Yang memberikan dukungan, memberikan gaji, memberikan uang, mendanai nabi-nabi, dewa-dewa ini adalah Isabel. Dia marah. Maka terjadilah peristiwa di dalam perikop yang kita baca ini. Ya. Kemudian ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini, ya kira-kira 24 jam nih Bapak Ibu Saudara-saudari, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu orang dari mereka. Kiranya para Allah menghukum aku, kata Isabel, kalau kira-kira jam segini besok si Elia ini tidak mati seperti nabi-nabinya. Wah, apa yang terjadi? Eli yang kemarin begitu gagah perkasa, begitu luar biasa berani sendiri menantang 850 nabi berhala, pada saat ini mungkin begitu lelah, begitu capek dan sendirian. Maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, takutlah Elia. Kekuatan keperkasaan begitu tinggi puncak, pada tiba-tiba down, hancur menghadapi Isabel. Maka takutlah dia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dia lari takut sendirian, ya. Kemudian dia pergi, kemudian bujangnya ditinggalkan, ya, di Berseba. Kemudian dia masuk ke padang gurun mencari tempat di mana menjauhi kerumunan, menjauhi orang banyak, di dalam ketakutan yang benar-benar takut. Sampai kemudian dia berkata, ketika dia berteduh di bawah pohon ara, dia berkata, ia ingin mati. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Begitu lelah memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, begitu lelah dia berjuang sendirian. Dan di tengah kelelahannya sekarang dia menghadapi ancaman kematian yang sebetulnya sudah dia terima beberapa hari sebelumnya, juga sudah dia alami. Tapi pada saat ini begitu lelah, begitu capek, begitu sendirian, berjuang untuk Tuhan, tetapi dia menghadapi ancaman begitu lelah sehingga dia berkata, cukuplah sudah, ambil saja nyawaku. Begitu takut Bapak Ibu, begitu ketakutan. Begitu ketakutan. Mungkin kita juga pernah mengalami hal ini, begitu takut sendirian. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ketakutan dan kita alami itu sendirian, maka ketakutan itu menjadi berlipat kali ganda, membuat kita rasanya begitu takut. Dan Elia rasanya putus asa, ambil saja nyawaku, ingin mati dia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan tidak biarkan orang benar. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia, tidak membiarkan hambanya menanggung kesusahan sendirian, tidak membiarkan hambanya ketakutan sendirian. Maka Tuhan mengutus malaikat datang pada Elia. Pertama-tama yang dipulihkan adalah tenaganya. Begitu lelah membuatnya bertambah takut, maka kemudian malaikat itu bangunlah, makanlah. Ya. Betapa Allah memperhatikan, ya. Bukan hanya berkata, kamu bangun dong, semangat dong. Masa loyo begitu? Enggak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan mengerti apa yang dibutuhkan Elia, begitu lelah, begitu capek, maka bangunlah, makanlah. Ya, Allah memperhatikan sedemikian rupa. Kemudian Elia dia bangun, dia lihat ada roti bakar, suatu mujizat Tuhan berikan, dan sebuah kendi berisi air. Kemudian tengah kelelahannya dia makan, dia minum, begitu capek ketiduran lagi, tidur lagi.
Tapi kemudian malaikat itu berkata lagi, datang kembali dan berkata untuk kedua kalinya, dia menyentuh, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, dia makan dan dia minum. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, betapa Tuhan memperhatikan Elia. Dan kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah ketakutannya Elia tetap menghormati Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta dia lakukan, makan minum, dia makan minum. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya 40 hari 40 malam ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di tengah ketakutan, mungkin kecewa, dia sendirian menghadapi ancaman kematian. Dia tetap ikut apa yang Tuhan mau. Dia mencari Tuhan. Dia ke gunung Allah, gunung Horeb. Betapa luar biasa, takut. Sepertinya sendirian, rasanya ingin mati. Tetapi dia melihat bahwa Tuhan memperhatikan dia. Dia tetap percaya kepada Allah. Dan dia tetap menurut pimpinan Tuhan untuk pergi ke gunung Allah, untuk mendapatkan berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ketakutannya Elia tetap percaya kepada Allah. Dalam ketakutannya Elia tetap taat pada Allah, mempercayai Allah, dan dia pergi mencari Allah ke gunung Allah, walaupun dia harus berjalan ya 40 hari 40 malam ke gunung Horeb. Itulah dia mempercayai Allah, mencari Allah di tengah ketakutannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali juga mungkin mengalami ketakutan. Saya bertanya, apakah Daniel takut atau tidak dia di gua singa? Sadrak, Mesak, Abednego di dapur perapian? Sebagai manusia saya pikir pasti takut. Tetapi seperti pemazmur berkata, Daud berkata ketika ditangkap oleh orang Filistin, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu, percaya kepada Allah. Biarlah ini kita lakukan. Ketika aku takut, aku ini percaya bahwa Allah tidak tinggalkan, bahwa Allah layak untuk dipercaya, bahwa Allah memimpin pada yang baik, bahwa kita tidak berjalan sendirian, ada Allah seperti Elia. Waktu aku takut, aku ini percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada tahun 150-an ada seorang bernama Polikarpus. Mungkin kita sering kali mendengar, dia uskup Smyrna, seorang Kristen yang taat. Dan pada saat itu kekuasaan kerajaan Romawi memburu orang Kristen, membunuh orang Kristen. Membunuh bukan cuma sekedar dibunuh, tetapi diadu dengan binatang buas, ada yang dibakar. Dan pada saat ini Polikarpus ditangkap. Dan pengawal berkata, besok kamu akan dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, engkau akan bebas jika engkau menyangkal Yesusmu. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu dia terus takut. Bapak Ibu bukan tidak takut, sangat takut. Di sana ada lilin, kemudian dia menaruh jarinya di panas api. Wah, kata dia, api sekecil ini pun membuat aku begitu sakit, apalagi api yang besar membakar tubuhku. Begitu ketakutan. Tapi di tengah takutan itu dia berdoa, tetap percaya kepada Allah. Ketika esok harinya dihadapkan di tengah api yang membara, ditanya, bagaimana, apakah engkau mau menyangkal Yesus? Takut Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi dia tetap percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia berkata, bagaimana mungkin aku menyangkal dia? 86 tahun aku mengikut dia, dia tidak pernah mengecewakan aku. Dan kemudian dia dibakar hidup-hidup. Takut tapi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menopang, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang kita alami yang membuat kita takut tentang masa depan mungkin, ataupun tentang iman kita menghadapi tantangan dari keluarga, tentang banyak hal Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi biarlah kita berkata, aku takut
Kita tidak menyangkali ketakutan itu. Aku takut, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Percaya Allah bahwa Dia tidak pernah salah. Percaya Allah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya Allah bahwa Dia akan memberikan kemenangan, pertolongan, dan Dia bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami yang seringkali takut akan banyak hal Tuhan. Tetapi Engkau tidak tinggalkan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Jangan sampai ketakutan membawa kami kepada dosa. Jangan sampai ketakutan membuat kami mengambil keputusan yang tidak benar sesuai dengan firman-Mu. Tapi ingin Tuhan, walaupun kami takut dan perasaan itu begitu gentar, begitu takut, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau menyertai kami, bahwa Engkau memberikan apa yang baik bagi kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati umat-Mu. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan melakukan apa yang baik bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita juga berdoa untuk Kota Metro supaya semakin baik di dalam menghadapi pandemi ini. Juga kita berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Ko Acung, untuk Ko Sentai, untuk Ko Hendrik, juga untuk pemulihan dari Ciakuk, untuk kakinya kita mohon Tuhan jamah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami, dan kami juga berdoa untuk pandemi ini biar boleh cepat berlalu, khususnya Metro di dalam menggalakkan vaksinasi boleh disambut baik oleh masyarakat sehingga kami semua boleh sehat, juga Lampung, juga Indonesia. Juga berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, untuk Acung, Tuhan terus pulihkan dari sakit stroke-nya, berikan kekuatan dan kesehatan baginya. Untuk Ciakuk juga Tuhan pulihkan, kakinya boleh baik dan bisa pulih kembali. Untuk Ko Bunsui juga Tuhan berkati setelah operasi mata supaya matanya boleh baik dan sehat kembali. Berkati juga untuk Ko Hendrik, Ko Sentai, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Untuk Ibu Nomi juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mohon pemulihan, kesembuhan dan kesehatan dari Engkau. Untuk Daniel juga setelah operasi sinusnya Tuhan juga berikan kepulihan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan tolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan dan Dia sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu ketakutan kami ya Tuhan. Dan kami percaya kepadamu, Engkau tidak tinggalkan kami. Kami percaya padamu bahwa Engkau terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami berjalan bersama Engkau dan kami tidak sendirian dalam menghadapi ketakutan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami sehingga kami tidak dikuasai dikalahkan ketakutan, tapi kami boleh mengalahkan ketakutan dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Mari kita akan memberikan persembahan diiringi lagu pujian, Ku Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kan peliharaanmu, kebajikan dan setiamu ku bersyukur. Ku bersyukur Yesus kan segala sabdamu, kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah memberkati kami dan juga berkat jasmani yang mencukupkan kami. Saat ini kami membawa persembahan, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini. Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Dilanjutkan dengan pengutusan dan doa berkat oleh hambanya, Guru Injil Mapping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam ketakutan kita percaya kepada Dia, sehingga kita bisa mengalahkan ketakutan kita dan tidak dikalahkan oleh ketakutan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.